Au. Ciao. Halo. Ulang. Iya. Halo kawan mistik. 1, 2, 3. Halo kawan mistik. Tipis-tipis gitu. Oh, gue udah merinding aja nih. Halo kawan mistik, balik lagi sama kita di channel The Mystic yang akan ceritain cerita-cerita tentang mistis. Ada gua Kiki. Gua Iki. Gua Wilman. Oke, malam Jumat nih. Nah, malam Jumat. Kliwon gak sih? Masih belum sih. Belum ya? Ya, Kliwonnya nanti. Oke. Kalau malam Jumat berarti ceritanya agak sedikit mencekam ya. Bener. Kalau kemarin kita cerita mungkin mitos atau penampakan tipis. Itu Kalau masih sekarang santai lah. Berarti lebih ke Apa tuh? Ya jadi kali ini gue mau bawain cerita tentang rumah kentang. rumah kentang. Rumah kentang yang di mana nih? Urban Legend Bandung. Oh, Oke. oke. Ya, Urban Legend Bandung. 1908. Oh, berarti Karena setahu gue tuh di beberapa daerah juga ada rumah kentang juga, ya kan? Ada. Jadi kalau di situ sih ceritanya kan dari awal ya. Ini sih masih belum tahu bener atau enggaknya ya. Jadi awalnya kan katanya ada yang bilang ada anak kecil, orang tuanya lagi masak kentang gitu, di pancinya gede gitu kan. Nah jadi si anaknya itu jatuh kerebus bareng sama kentang. Oke. Ada yang kayak gitu ya kan. Terus? Ada lagi opini lagi kalau dia tuh sengaja digoreng sama ART-nya, pembantu rumah tangga. Karena anak ini bandel banget gitu. Dan ada lagi satu cerita lagi. Jadi dia anak kecil ini tidak diinginkan di keluarganya. Oke. Jadi- Gue malah ada cerita lagi. Kalau tadi lo anak kecil semua, kalau ini gue ceritanya ibu-ibu janda dibakar di rumah itu. Nah dia tuh suka ngerebus kentang, suka makan kentang rebus, dibakar di Ceritanya rumah itu. banyak. Banyak nih, Banyak berbeda-beda. ceritanya. Nah jadi setelah kejadian itu ya kan banyak penduduk situ ditampakin sosok berbeda nih. Ya dari awalnya yang pertama sosok anak kecil ini. Jadi kayak anak kecilnya sering main di depan. Jadi kan rumahnya tuh gede gitu ya. Ada halamannya gitu. Jadi katanya ada anak kecil larian. Cuman pas ketika dilihat mukanya tuh mukanya hancur. Hancur. Ada yang hancur, ada yang ngeliatnya berdarah-darah. Ada juga dia yang dengar suara doang. Jadi dari rumahnya tuh kadang setiap malam tuh ada suara kayak tangisan anak kecil gitu. Berarti setiap malam di rumah itu ada interaksi gitu ya. Interaksi pokoknya. Nah, ada sosok kedua kayak genderuwo gitu. Jadi gede gitu. Nah, itu tuh penyebab banyaknya kecelakaan di daerah situ. Oke. Jangan-jangan si om yang itu lagi. Gitu ya. Iya. Iya, jadi ada temen gue lah, dia gitu juga, dia agak sombral di situ, diikutin sama om-obo yang di situ. Berarti gokil ya. Berarti ada salah juga ya. Bisa Iya. ada benernya juga, ada enggak juga sih. Nah, jadi banyak penduduk situ ditampakin sama si Om Uwo ini. Ya, jadi kayak misalkan ada lewat atau ada orang lagi ngebut gitu kan, tiba-tiba ditampakin jadi ada kecelakaan. Kaget ya, karena kaget mungkin ya. Kaget. Wah. Oh, karena itu dia kecelakaan. Karena pas naik motor lagi. Motor. Iyalah, wow. Cing. Gue dari tadi dan ketawa loh. Gue dari tadi dan ketawa ini. Jadi ada juga di satu cerita bahwa rumah ini tuh gimana ya, tempat berkumpulnya para roh halus. Jadi kayak panggilan gitu. Apa sih mas sebutannya ya, kayak sekte lah. Oh, gitu. sekte yang kayak menyembah setan. Iya. Oke. Gitu. Jadi ada banyak sosok lah di situ. Cuma ada anak kecil itu. Nah, ada juga yang kalau malam itu diliatin sama anjing. Padahal di situ nggak ada anjing. Jadi kayak ada anjing warna hitam, ngaung-ngaung doang. Tapi setiap pagi tuh nggak ada anjing. Tuh.
Nah makanya sekarang kan jadiin rumah makan ya. Iya. Jadi nggak terlalu serem ya. Cuman banyak beberapa benda yang ditinggalin di situ, kayak misalkan ada piano. Itu ada piano juga dari rumah lamanya kan, ditinggalin sengaja buat ya mengenang gitu. Jadi istilahnya emang properti yang di rumah dulu itu nggak dihilangin ya. Iya. Sepenuhnya kayak lukisan, ada pot-pot bunga, ada mungkin tuh yang apa ya namanya, candi gitu. Iya, dan beberapa meja sih setahu gua. Iya, beberapa juga kalau gua main sana ada yang kayak pilar itu tuh. Iya. Yang di atasnya dipakein rantai-rantai itu tuh. Nah, ada satu kejadian yang bikin geger tuh waktu itu di itu. Jadi katanya kejadiannya tuh ada anak muda lewat. Nah, rumah itu sepi katanya. Ya kan, nggak ada penghuninya. Ada dua sosok kalau nggak salah, si genderuwo ini sama anjing. Oke. Nah, jadi dia tuh dikejar Sama anjing. anjingnya pertama awalnya. Nah, ketika dikejar dia kaget ngelihat si sosok yang gede itu, dia ketabrak mobil. Buset. Oh, oke. Ketabrak mobil, meninggal. Nah itu sih masih ya karena kita dapat informasinya masih belum tahu itu benar atau enggaknya ya. Cuman katanya emang seserem itu rumah kentang itu gitu loh. Oke. Ya. Dan sekarang kan bagusnya udah dijadiin rumah makan, jadi lebih nggak terlalu serem sih. Nah kita juga pernah kesana kan. Iya. Ya sih. Dan hawanya juga ya biasa selayaknya rumah makan, nggak ada serem-seremnya sih, seremnya gitu. Benar. Ada beberapa yang emang masih nampakin gitu ya. Ya. Cuman mungkin nampakinnya nggak benar-benar nampakin, walaupun misalnya maksudnya gini, nampakinnya itu nggak nampakin ke yang nggak bisa ngelihat, tapi yang emang sensitif aja gitu, yang udah bisa dan ngerasain mungkin ya. Kalau itu sih lebih ngerasain, jadi bukan nggak ngelihat gitu. Lebih maksudnya lebih masih ada lah cerita mistisnya gitu sedikit. Cuman sih menurut gua sih tempatnya juga oke ya buat makan gitu. Tempat makannya setelah dijadiin tempat makan sih jadi lebih asik sih. Rumah Kentang 1908. Jadi seperti itu ceritanya. Nah, jadi gimana nih Pak, menurut lu? Ini menurut pendapat kita sebagai orang ini aja ya, yang sotoy aja ya. Itu sosok itu apakah mereka akan yang mungkin tadi beberapa yang diceritain akan tetap ada di situ? Mungkin ada yang ngontrol atau menurut lu gimana? Waktu kita makan di sana pun gue ngerasanya kayak ada beberapa sosok yang masih ada di situ, yang sama ada mungkin beberapa sosok tambahan lah yang memang bukan penghuni situ pada awalnya gitu. Cuma yang gue lihat kalau si Om Bobo jelas itu ada. Kalau si anak kecil yang nangis tadi, setahu gue anak kecil ini perempuan bukan? Laki-laki. Kalau yang gue lihat di situ kalau nggak salah perempuan. Apa dia perempuan ke laki-lakian? Tapi nah itu ada tuh menurut gue, dan lebih gokilnya lagi waktu kita makan di sana. Gue pernah makan di sana. Gue makan di sana kan sama kalian sekali. Gue sempet 2 kali juga di sana makan lagi, jadi udah 3 kali gue di sana. Kebanyakan siang. Kalau kita kan waktu itu malam, kebanyakan siang. Nah makhluk itu tuh kayaknya ada. Tapi ya gue nggak tahu gimana. Tapi mereka kayak merestui itu tempat dijadiin tempat makan gitu. Kayak oke, ya udah kalian boleh berini di sini. Tapi ya mungkin ada beberapa. Mungkin ada persetujuan dari kedua belah pihak kali. Iya, mungkin biasanya kan sebelum dirubah pasti kan ada obrolan. Gue punya juga nih cerita gua nih. Versi lu nih ya. Versi gua nih. Versi lu nih ya. Jadi tapi ini beneran gua yang ngerasain. Jadi kan kalau tadi tuh lo sosoknya kan si Om Wowo sama si anak kecil sama anjing kan. Iya. Nah kalau gue lebih ke kuntilanak. Cuma kalau sekarang gue ngerasa ya itu berarti ya dari yang deket-deket situ lah, mungkin dari pohon. Soalnya jadi kan itu banyak pohon juga. Bener. Nah rumah kentang itu kan perempatan. Perempatan gini kan. Nah ini dia di sini kan. Persis banget di perempatan di sini. Nah gue dulu tuh nongkrongnya deket situ tuh, zaman gue SMA. Nongkrong situ. Gue lupa tahun berapa, 2000 sekian lah. Jam ya. Belum lah masih. Boleh. Nah jadi tuh kalau bau kentang, yang lucu bau kentang tuh nggak pernah hilang. Iya, cuman katanya bau kentangnya tuh bukan kentang biasa. Lebih ke aromanya busuk.
kayak kentang busuk gitu Oh, kalau gua nggak pernah nyium bau kentang busuk, cuma emang agak nyengat sih baunya. Bau kentangnya nyengat. Nah, jadi satu malam tuh gua pengen latihan mobil, gua latihan nyetir mobil kan sama temen gua berempat. Itu pakai mobil temen gue inget banget. Jadi kita lagi keliling-keliling tuh di daerah Saparua kan tuh. Keliling-keliling sampailah di rumah kentang itu. Gue inget itu jam 1 malam. Pas jam 1 malam, jadi kita latihan mobil karena gue waktu itu masih ngerokok, terus temen-temen gue ngerokok juga kan di mobil. Gue buka kaca kan lagi lampu merah nih, berhenti dulu dong biar gaya ya kan, cet berhenti. Lampu merah ngerokok, pas ngerokok gini merah tuh, tiba-tiba ada yang ketawa dari atas. Ketawanya gitu. Langsung dong, gas. Langsung lancar gue. Jalan. Dari situ ceritanya, makanya gue pikir ya ada beberapa sosok juga yang di situ yang mungkin penghuni baru ya. Yes, bukan penghuni baru. Mungkin penghuni pohon sih, cuma tapi jahil aja gitu. Iya, karena kejadiannya di rumah kentang itu jadi kayak terdistract dia mengikuti. Benar. Betul. Jadi begitu ceritanya. Nah, gua malah pernah dengar, jadi di depan rumah kentang tuh kan ada rumah kosong juga. Iya. Itu serem juga katanya. Tapi gua nggak pernah tahu ceritanya gimana. Cuma kata orang itu serem juga rumah. Berarti bukan di rumah kentang ini doang ya? Bukan. Betul. Berarti bisa dibilang selingkaran gitu ruang lingkup situ lah. Begitulah ceritanya. Jadi buat kalian yang memang punya cerita bisa dikirim di bawah. Bisa di-share dan juga ya siapa tahu bisa kita undang juga buat jadi apa tuh? Penonton bayaran. Jadi begitu ya kan. Siapa tahu bisa diundang ke sini buat cerita juga ya. Nyumbang cerita lah gitu. Nah, karena kan balik lagi, ini kan kita bikin The Mystic ini buat nampung semua teman-teman yang punya cerita tapi dia nggak ada tempat buat cerita, ya udah di sini tempatnya. Betul cerita sekali. lu bakalan kita bacain gitu. Baik kalau begitu. Hilang. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe, like, and komen. Jangan lupa share juga, nyalakan notifikasinya biar kita semangat tuh membangun konten ini menjadi lebih baik. Betul. Menarik bukan? Oke kalau begitu. The Mystic. Ciao.